tidak pernah bercita-cita menjadi seorang guru ataupun bermimpi sama sekali. Tetapi saya menjadi guru bukan juga karena tidak adanya pekerjaan lain, tetapi ada panggilan hati. Panggilan hati, itulah alasan terbesar Nasmawati untuk bertahan selama 17 tahun sebagai guru honorer. Nasmawati mengajar di Sekolah 1 Atap SD dan SMP Pulau Batoa, Kecamatan Minuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap hari Nasmawati harus menyeberangi laut dan berjalan kaki untuk tiba di sekolah tempatnya mengajar. Ia bahkan harus rela meninggalkan suami dan 2 anaknya sejak pagi hari demi menjalankan tugas dan panggilan hatinya menjadi seorang pendidik. Kesusahan yang saya alami di sini karena ketepatan waktu kita tiba di sekolah itu tidak tepat waktu karena lamanya perjalanan yang ditempuh mulai dari rumah sampai di rumah menunggu sekitar setengah jam lagi karena tidak ada perahu atau alat transportasi yang langsung berangkat ke sana. Tiba di pulau, kita lanjutkan lagi dengan jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo. Meski berstatus honorer, Nasmawati diberi tugas untuk mengajar sejumlah mata pelajaran, mulai dari IPA, IPS, Matematika hingga PPKN. Ia juga bertindak sebagai wali kelas 6 Sekolah 1 Atap SD dan SMP Pulau Batoa. Semangat mengabdi sebagai guru melekat di hati meskipun ia hanya mendapatkan upah sebesar 100 hingga 300 ribu per bulan, tergantung kebijakan sekolahnya. Saya bertahan sampai sekarang mengajar karena mungkin sudah ada kepuasan tersendiri bagaimana caranya mengajar siswa yang di sini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terus yang kedua, kita juga bisa beramal di mana apa yang kita ajarkan itu bisa diterapkan anak-anak di masa yang akan datang. Lain perjuangan Nasmawati, lain pula kisah Muhammad Asmin. Meski mempunyai gelar sarjana pendidikan, Asmin masih berstatus seorang guru honorer di Dusun Hasanah, Kampung Patuku, Desa Parigi, Goa, Sulawesi Selatan. Untuk mencapai sekolah tempatnya mengajar, Asmin menempuh jarak puluhan kilometer, melewati medan berlumpur dan perbukitan di pedalaman. Guru adalah yang mulia. Dan di sini memang tenaga pengajar jauh dari kota. Jadi saya anggap bilang saya harus menjadi guru di sini supaya anak-anak yang lain ini termotivasi dalam masyarakat. Asmin mengabdikan dirinya demi mengajar di SD Negeri Petuku, satu-satunya sekolah yang berada di pedalaman Parigi, Goa. Asmin bahkan harus mengajar 2 kelas sekaligus karena keterbatasan tenaga pengajar. Per bulannya, Asmin mendapat upah sebesar 700 hingga 1 juta rupiah sejak menjadi guru 2017 lalu. Supaya akses diperbaiki dan tenaga pengajar ditambah, karena biasa dalam setiap hari cuma saya sendiri yang mengajar dalam 2 ruangan. Potret perjuangan Nasmawati dan Muhammad Asmin mungkin hanya sebagian kecil perjuangan para tenaga pengajar negeri ini. Perjuangan guru honorer tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi, mereka sudah mengorbankan jiwa raganya demi bisa mendidik generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melihat perjuangan para guru honorer ini? Kita sudah bergabung dengan Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, dan bergabung juga Ibu Nasmawati, guru honorer yang mengajar 17 tahun di Sekolah 1 Atap SD dan SMP Pulau Batoa, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Andi, selamat malam Bu Nasma. Selamat malam. Baik Bu Nasma, tadi dalam paket berita yang kami dengarkan bersama tadi, Ibu bilang bahwa menjadi guru adalah panggilan hati. Ibu nggak pernah punya cita-cita menjadi guru sebelumnya. Lalu bagaimana awal mula Ibu mengajar 17 tahun lalu, Bu? Ceritanya seperti ini. Pada waktu itu ibu saya sebagai tenaga pengajar di sana. Ya. Ibu menyampaikan bahwa di sana itu kekurangan guru. Apakah kamu menerima sebagai tenaga pengajar di sana? Lalu karena pada saat itu saya sudah selesai kuliah,
Jadi saya terima. Ibu kuliah di mana dan jurusan apa Ibu? Pertama saya kuliah di Amik Rizky Makassar, jurusan manajemen komputer. Oke. Setelah saya masuk mengajar, saya mengambil S1 PGSD di STAI pada waktu itu. PGSD ya. Jadi waktu Ibu ditawari untuk mengisi kekosongan pengajar, Ibu mau, apa yang ada di pikiran Ibu pada saat itu? Yang ada di pikiran saya itu bahwa bagaimana apa yang saya bisa dapatkan di kampus saya itu, di tempat kuliah saya itu saya bisa terapkan pada anak-anak. Di hari pertama Ibu mengajar, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Hari pertama itu mengajarkan bahwa wah ternyata seorang guru seperti ini. Bagaimana caranya mendidik anak-anak, bagaimana caranya mengajari, menulis, membaca, berhitung, seperti itu. Di sekolah mana waktu itu Ibu? Di SD 014 Pulau Batoa. Itu sekolah yang sama dengan yang Ibu ajar sekarang? Iya, sampai sekarang. Selama 17 tahun Ibu mengajar di sekolah yang sama? Iya. 17 tahun lalu, Ibu kan sampai sekarang masih guru honorer ya Ibu? 17 tahun lalu hingga sekarang, kalau kita bicara soal honor yang Ibu terima, Ibu berkenan berapa pada saat itu? Pada awalnya masuk itu kita 300 sampai 300.000. Pada awal masuk? Iya, 2007. 2007. Saat ini Ibu? Ya, alhamdulillah ada kenaikan. Kalau boleh tahu, kalau Ibu berkenan, berapa Ibu? Sekitar 500.000. 500.000 per bulan? Iya, per bulan. Sementara Ibu harus menempuh perjalanan jauh ya, dari rumah menuju ke sekolah itu? Iya. Oke, itu cukup Bu? 500.000 per bulan untuk Ibu bolak-balik dari rumah ke tempat mengajar selama 1 bulan itu? Ya, kalau mungkin dihitung cukup, ya mungkin tidak ya. Karena ini adalah faktor keikhlasan. Berapapun saya terima dan harus kita syukuri. Karena saya yakin apa yang saya lakukan ini pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan, apakah itu di dunia ataupun di akhirat. Amin, insya Allah. Jadi keikhlasan Ibu sampai Ibu selama 17 tahun bertahan mengajar, yang Ibu harus melintasi lautan ya Bu? Iya. Jadi kalau boleh diceritakan kepada kami, Ibu menempuh perjalanan itu berapa jam dari rumah menuju ke sekolah dan itu pulang pergi ya Bu Nasma? Ya, kurang lebih 1 jam jika cuaca baik. Oke. Kalau cuaca buruk? Ya, biar kurang lebih hampir 2 jam. Dan Ibu masih berangkat meskipun cuaca buruk pada kalau cuaca itu buruk? Ya, kalau kita baru mau menyeberang, biasa kita tunggu di badai sampai berhenti. Tetapi kalau sudah di tengah laut, terpaksa kita teruskan perjalanan. Kalau demikian, di sekolah gimana Bu? Kalau Ibu terpaksa tidak meneruskan perjalanan karena cuaca buruk? Ya? Di sekolah gimana? Berarti nggak ada guru kalau Ibu tidak, akhirnya terpaksa karena cuaca buruk tidak bisa lagi berangkat, ini force major ya, tidak bisa dipaksa. Di sana itu ada juga sebagian guru yang berdomisili di Pulau Batoa. Oke. Tapi Ibu bukan di Pulau Batoa ya, bukan di pulau yang sama. Ibu pernah terpikir untuk saya pindah ngajar aja deh dekat rumah gitu? Tidak ada. Kenapa Ibu? Karena saya sudah merasa nyaman bersama anak-anak yang ada di pulau itu dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kita itu sudah seperti satu keluarga. Jadi Ibu merasa kayaknya berat untuk meninggalkan mereka? Iya. Oke. Respons keluarga bagaimana Bu dengan risiko yang Ibu tempuh melintasi lautan tapi dengan honor Rp500.000 per bulannya? Keluarga itu sungguh sangat mendukung, terutama suami saya karena dia mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang mulia. Oke. Apa yang disampaikan suami saya itu
dia juga pernah mengalami honor selama kurang lebih 15 tahun. Oke, jadi Ibu dengan keikhlasan tujuannya adalah untuk akhirat, Ibu tidak keberatan sama sekali menjadi guru honorer selama 17 tahun. Iya. Tidak pernah ada dorongan atau bantuan dari pemerintah sempat untuk membantu nanti menjadi P3K atau menjadi PNS begitu Ibu? Kebetulan alhamdulillah ini masuk passing grade. Cuma Masuk tinggal passing grade. menunggu. Iya, karena keterbatasan kesehatan, jadi nomor urut saya masih jauh di bawah dari 164 ini yang diangkat tahun ini. Oh, jadi kira-kira kalau dengan nomor urut Ibu kira-kira bisa diangkat kapan Ibu? Tahun ini atau tahun depan? Ya, mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan ya Bu, amin, mudah-mudahan tahun depan. Pak Andi sudah pernah mendengar juga kisah Bu Nasmawati ini sebelumnya Pak? Iya. Pak Andi sudah pernah mendengar kisah Bu Nasmawati atau mungkin ada cerita lain dari guru honorer serupa di wilayah Bapak? Terima kasih Mbak Cindy. Sebenarnya di Polewali Mandar ini kita kan ada 7 pulau Ya. dan ada pegunungan. Mhm. Ada 18 sekolah yang paling jauh dari kota Polewali Mandar. Sehingga sebenarnya sudah lama ini saya malu sebenarnya ketemu dengan guru-guru honorer ini. Masih ada lebih lama lagi dari Ibu Nasma ini, ada yang mengajar kurang lebih 3 tahun. Ya. Ada yang baru lulus jadi guru sekolah itu umurnya sudah tinggal 2 bulan lagi pensiun. Saya berharap pemerintah pusat ini kita kan yang lebih tahu mana orang yang sudah lama berjuang, mana orang sudah lama mengabdikan diri. Kalau bisa, ya ini passing grade ini janganlah pusat yang menentukan. Karena kita ini yang lebih tahu. Kita lebih tahu siapa yang lebih lama mengabdi. Kan kasihan ini seperti Bu Nas. Iya. Pulau, karena saya juga ke Pulau Batoa, kadang saya bersepeda di sana sambil memperkenalkan wisata yang ada di Pulau Mandar. Saya ketemu Ibu semua dulu. Di sana itu masih banyak guru honorer. Bukan hanya di situ, juga di gunung-gunung ini yang saya sering naik motor trail ke sana. Kalau mereka pakai sepatu, injing dia punya sepatu, datang ke sekolahnya kalau musim hujan. Ya karena bukan kita tidak memperhatikan jalannya. Jalan yang ada di Mandar ini kadang kita sudah programkan, tapi dia masuk dalam hutan lindung. Sehingga Oke, Pak Andi sebenarnya apa yang membuat guru honorer di wilayah Bapak itu susah sekali diangkat menjadi PNS? Yang membuat dia susah itu karena kan yang menentukan pusat, Mbak. Sistem passing grade itu kan mereka ini kan kebijakan dari pemerintah kabupaten sama sekali tidak ada. Tidak ada kewenangan kita, Mbak. Namanya otonomi daerah, tapi kan yang menentukan pusat. Oke. Minta Mbak, kalau bisa pusat ini legola memberikan kita bupati ini. Kita kan ini diberikan lambang Garuda di dada sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah. Nah, kalau kita kepercayaan ini, biarlah pemerintah pusat menjadi wasit. Jangan jadi biar kita yang bermain adalah bupati seluruh Indonesia. Nanti kalau ada yang salah yang kita terapkan dalam penerimaan guru honorer ini baru disemprit oleh pemerintah pusat. Kita kirim ke pemerintah. Bagusnya nggak seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan ya Bapak Presiden Jokowi dengar. Baik, mudah-mudahan. Bu Nasma, apa yang mau Ibu sampaikan kepada Pak Andi maupun bertemu dengan Bupati Anda? Halo, ya. Ibu ada yang mau disampaikan? Ibu ada yang mau disampaikan nih, mumpung bisa bertemu dengan Pak Bupati. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada Pak Bupati soal harapan Ibu? Harapan saya itu mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan semua honorer yang ada di daerah masing-masing. Dan yang kedua, kalau bisa ada bantuan alat transportasi untuk ke sekolah. Karena itu adalah salah satu kendala kita
ketika kita ingin menyeberang karena harus menunggu lama lagi. Oke. Jadi ada armada lain begitu ya Bu ya, kapal lain gitu yang bisa digunakan. Maksudnya Selama ini cuma ada dikhususkan. satu Ibu. Ya, Selama ini ada berapa untuk bisa melintasi laut yang Ibu sampai menuju ke Pulau Batoa itu? apanya Mbak? Kapalnya ada berapa? Kita menyewa. Oh menyewa, oke jadi Iya. ini disediakan ya fasilitas ya dari pemerintah kabupaten ya. Mungkin nggak itu Iya. Pak Andi, silakan dijawab nih harapan-harapan dari Ibu Nasma. Kalau dari dulu Ibu Nasma minta perahu ke sana, kita pasti pemerintah menyiapkan. Mulai besok Ibu Cindy, Ya. saya gratis Nismawati pergi mengajar ke pulau. Ya. Oke. Dia Amin, alhamdulillah. mundar-mandirnya pergi mengajar, tidak ada masalah. Mulai Kita besok ini ya, Pak Andi ya. ada guru-guru honorer, ya. Oke. Iya. Karena inilah yang berjuang betul-betul habis-habisan untuk bagaimana generasi muda yang ada di Pulau Limandar di Indonesia ini untuk menjadi manusia yang baik, berguna untuk bangsa dan negara. Oke. Kami besok saya gratiskan Ibu Nasma pergi mengajar. Besok gratis ya, Amin, tapi makasih banyak Pak Andi. ditambah lagi fasilitas untuk bisa menyeberang Pak. Selain yang digratiskan ini mungkin ditambah lagi armadanya atau fasilitas lain. Bisa Mbak. Dulu itu kita kan sebenarnya banyak membagi-bagi mesin ke perahu di sana. Hanya kami belum tahu, selama ini kan belum ada laporan seperti malam ini Ibu Nisma dikasih bayar. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak baru tahu dari Sapa Indonesia malam ini ya bahwa Bu Nasma harus membayar untuk bisa mengajar di Pulau Batoa. ya, saya baru tahu ini malam. Tapi besok pagi saya akan ke sana. Terima dan saya kasih Pak Andi. siapa yang membuat Ibu Nasmawati pergi mengajar di Pulau Batoa, Ya. nanti Baik. lagi sama. Terima kasih Pak Andi. Terima Bu kasih Nasma, Pak. mulai Iya. besok ya, Ibu sudah free untuk menggunakan, besok kan hari Minggu ya, hari Senin berarti ya, sudah Iya. bebas untuk bisa melintas lautan menuju ke Pulau Batoa untuk mengabdi sebagai guru honorer. Terakhir kepada Bu Nasma, apa yang ingin Ibu sampaikan? Masih dalam penunggu passing grade ini untuk lolos? Iya, halo. Ya, apa harapan Ibu? Silakan Ibu. Selanjutnya terakhir untuk Ibu. Harapan saya mudah-mudahan kepada teman-teman saya, Ya. rekan-rekan pendidik tenaga honorer agar mereka selalu bersabar Ya, dan ikhlas menjalankan tugas. Jangan menunggu imbalan. Harus dengan hati yang ikhlas dan sabar, karena siapa yang mau diangkat kalau bukan kita. luar biasa. Terima kasih Ibu Nasmawati, terima kasih untuk kebesaran hati Ibu bisa Iya. mengabdi untuk anak-anak di SD dan SMP Batoa. Mereka bisa mendapatkan pendidikan berkat Ibu meskipun di tengah keterbatasan yang luar biasa. Terima kasih juga Pak Andi sudah memberikan fasilitas, membantu Ibu Nasma memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak di Batoa. Mudah-mudahan Pak Andi bisa di wilayah-wilayah lain di sekitar Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Ibu Nasma sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, tiket pertandingan Kompas TV, Rumah Pemilu.